Membongkar file korupsi. Sontak mata saya tertuju pada kasus korupsi Bengkulu. Bagaimana tidak? Gubernur Agusrin Mariono Najamudin ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung lantaran diduga terkait penyelewengan dana Dinas Pendapatan Daerah. Gubernur termuda ini pun diperiksa secara maraton oleh Kejaksaan Agung pada 30 Desember 2008 silam. Kini sudah 3 bulan, tapi kasus ini seperti sayup terdengar dan bagaimana kelanjutan kasus ini? Saya pun tergelitik untuk menelusuri. Mumpung masih di Jakarta, saya pun mencari jawaban ke Kejaksaan Agung. Menurut Marwan Effendi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, penyidikan kasus korupsi dana Dispenda yang melibatkan Gubernur Bengkulu telah selesai. Berkas dakwaan pun telah disusun. Sekarang sudah, jadi penyidikan kan sudah selesai, kan sudah di berkas perkaranya, dan dakwaan sudah disusun, dan oleh kita sudah dikirim ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Soal keterlibatan sang gubernur, menurut Marwan semakin terlihat jelas. Karena sebagai pimpinan daerah, tak mungkin Agusrin alpa soal penerbitan rekening dan penggunaannya. Ya alangkah naibnya itu, kepala Dispendanya dihukum, itu disidangkan, diadili ke orang yang ini toh, yang memerintahkan, yang menyuruh dan sebagainya itu toh, ini kok tidak diproses. Sebenarnya kasus ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Bengkulu, tapi lantaran dasar akan menimbulkan konflik kepentingan, kasus ini pun langsung ditarik ke pusat. Apalagi di Pengadilan Bengkulu, kasus ini sudah mendakwa bersalah Hairudin, mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bengkulu yang telah divonis 2 tahun. Nah, untuk mencari kejelasan kasus ini, kami pun terbang menuju Bengkulu, bumi Rafflesia. Setiba di Bengkulu, kami pun langsung menemui Agusrin untuk meminta konfirmasi seputar kasus yang membelitnya. Ternyata tak sulit menemuinya. Kami pun diterima di kantor gubernuran. Percayalah, tidak akan ketukar antara yang benar dan yang salah. Saya insya Allah tidak akan pernah melakukan korupsi. Sebenarnya kasus penyalahgunaan dana Dispenda atau Dispenda Gate ini mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengaudit keuangan pemerintah daerah Bengkulu 2006. Khususnya menyoal biaya perolehan hak atas tanah dan PBB. BPK pun menemukan kejanggalan dalam penggunaan dana 21,3 miliar rupiah. Pangkal persoalannya adalah pengalihan rekening kas daerah yang semula berada di rekening G19 atau rekening resmi milik Pemda yang bisa dipantau DPRD di Bank Bengkulu dialihkan ke sebuah rekening baru di BRI Cabang Bengkulu. Pembukaan rekening siluman ini diduga untuk menghindari persetujuan DPRD dalam pengelolaan dana Dispenda. Akibat pembukaan rekening tambahan ini serta penggunaan dana Dispenda mengakibatkan Hairudin, mantan Kadispenda, harus berurusan dengan hukum. Tapi itu bukan masalah pokok sebenarnya. Yang masalah yang kita adili kan penggunaan dana ini, bukan pada kampanye kan, gitu loh. Jadi kan itu intinya, ya kan? Ya kalaupun dia buka rekening, misalnya kalau nggak disalahgunakan, nggak apa-apa, bisa dikembalikan kan, gitu loh. Untuk saat ini, kasus Dispenda Gate telah menetapkan Hairudin sebagai terdakwa tunggal. Tapi, betulkah hanya Hairudin yang terlibat atau malah ia menjadi korban? Apalagi beberapa waktu lalu dalam persidangan, Hairudin sempat membeberkan bukti soal keterkaitan Gubernur Bengkulu dalam kasus korupsi penyelewengan dana Dispenda. Langkah Kejaksaan Agung menetapkan Gubernur Bengkulu sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana Dispenda tahun 2006 semakin menguatkan keterangan Hairudin. Mantan Kadispenda ini mengaku memiliki sejumlah bukti keterlibatan sang gubernur. Bukti-bukti apa saja yang dimilikinya dan sejauh mana keterlibatan gubernur dalam kasus ini? Untuk lebih jelasnya, saya akan mewawancarai Hairudin yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Bengkulu. Hairudin beralasan, pembukaan rekening baru ini digunakan Gubernur Bengkulu untuk mengatasi kesulitan pendanaan daerah yang belum dianggarkan dalam APBD. Penggunaan dana ini pun bersifat sementara. Pembukaan rekening ini pun telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Agusrin selaku Gubernur Bengkulu. Buktinya adalah surat pemberitahuan yang ditujukan ke Menteri Keuangan terkait penambahan nomor rekening yang ditandatangani oleh Gubernur. Sadar dia mengetahui dan dia nyuruh, Pak.
Saya kalau tidak ada perintah dari dia tidak berani. Lantas, apa komentar Agustrin tentang pengakuan Herudin ini? Sebenarnya ketika ada kejadian ini, saya langsung tanyakan kepada Pak Herudin, apakah betul ada informasi ini? Yang bersangkutan menjawab, oh tidak ada Pak, tidak benar itu. Itu informasi hanya kesalahan administratif. Belum tahu kita urusan rekening-rekeningan. Rekening-rekeningan tuh taunya kita setelah BPK masuk. Ternyata langkah Herudin membuka aib gubernur berbuntut somasi. Gubernur langsung melaporkan Herudin ke polisi dengan dasar memalsukan tanda tangan gubernur. Untuk mengetahui kasus ini, kami pun menyambangi Polda Bengkulu. Yang menyangkut masalah keuangan di Dispenda, ya orang-orang Dispenda lah kita tanya. Kemudian mengarah kepada saudara Herudin itu. Soal ini Herudin menggugat. Pasalnya alasan kepolisian menetapkan dirinya sebagai tersangka tidak tepat. Ya karena gubernur ngadukan saya, karena saya buka-bukaan tentang itu ya dicari pula kesalahan saya. Lalu saya pecat ajudan saya mohon maaf, saya belakangan sadar ternyata saya salah.